Niatnya imunisasi, malah dia polio. Lah, kok bisa seperti itu? Nah, hari ini Koguan pengen cerita sedikit kisah nyata, ya. Mungkin ini saya kutip dengan kisahnya saya sendiri karena saya mengalaminya, ya. Jadi bagi kalian yang punya anak, apa para bunda yang punya baby, punya balita, saya kasih tahu, ya. Tonton cerita ini, ya, cerita Guan agar kalian paham, ya, apa yang saya sampaikan, ya. Nah, kenapa semua orang tua pada zaman sekarang maupun zaman dulu, ya, itu paling ditakutkan anaknya terlahir cacat, ya. Nggak ada semua orang tua mau anaknya cacat, ingat itu, ya. Pasti selalu mendambakan doa seorang ibu, ya, anaknya terlahir dengan normal. Nah, saya angkat cerita saya sedikit kenapa saya bisa menceritakan ini kepada kalian semua yang sudah nonton video ini, ya. Saya mengalaminya pada zaman dulu pas saya masih balita, kurang lebih pas baru belajar berjalan, ya. Kurang lebih ya setahun lah, 9 bulan ke atas, setahun lah, ya. Nah, pada saat itu orang tua saya orang nggak mampu, ya. Hidup pas-pasan, seadanya, kurang pergaulan, ya. Kurang pergaulan dan juga kurang wawasan, mungkin pengaruh dari itu juga, ya. Makanya mama saya dalam hati kecilnya dia menyesal terlahir anaknya cacat. Anaknya nggak cacat, tapi tiba-tiba kena penyakit polio, ya. Nah, ini saya ceritakan sedikit, ya. Dulu, ya, dengan kemampuan keluarga kita pas-pasan, ya, dengan makan seadanya, ya, akhirnya terpaksalah orang tua saya memberanikan diri untuk, ya, pengen punya momongan, ya. Jadi tidak dijaga lagi pas semenjak dia menikah. Ini menurut cerita dari orang tua saya, ya. Dia adalah perantauan dari Medan ke Jakarta, ya. Dia mengadu nasib. Selang berapa tahun setelah dia menikah, dia merantau, dia menahan diri, ya. Tidak ingin punya momongan dulu. Pengen kehidupannya lebih baik. Baru dia pengen punya momongan. Nah, pada saat itu, ya, dengan kendala suasana tidak memungkinkan, tidak ada perubahan, akhirnya dia memberanikan diri, ya, mengambil satu resiko untuk pengen punya baby, pengen punya momongan katanya. Nah, pada saat itu mungkin terlahirlah saya, ya. Semenjak ada saya itu kehidupannya agak mendingan, ya, walaupun dulunya saya terlahir kekurangan, ya. Rumah sakit aja nggak mampu bayar, sampai kabur dari rumah sakit, ya. Dimintain tagihan terus, ya, surat dari rumah sakit pada zaman dulu seperti itu. Nah, akhirnya saya diurus, ya. Saya terlahir bayi prematur, masuk inkubator selama 2 minggu. Umur 6 bulan saya lahir. Bayinya sebotol kecap, kulitnya transparan, bening, ya, tipis, berurat seluruh tubuh. Orang bilang tuh kayak bayi tuyul lah, kecil banget sebotol kecap. Sedangkan mamaku dulu hamil aja nggak ketahuan dia hamil, karena dia peranakannya turun, ya, peranakannya di bawah. Maka saat dia melahirkan, orang pada mengatakan, ini baju baby siapa? Apa baju boneka? Kok kecil banget? Karena pada saat itu pas lahirnya saya itu, tubuh sayanya itu, ya, sangat kecil. Pakai baju bayi normal aja itu kebesaran, ya, melewati lutut, ya, seperti saya tuh, sebesar itu. Akhirnya bajunya dibuat dengan sendiri, pakai tangan mama saya sendiri untuk buat baju baby sekecil ini. Dulu masih disimpan, tetapi sekarang hilang atau kemana, ya. Nah, akhirnya
diurus ya, itu nggak bisa dimandikan ya, nggak bisa dimandikan. Kalau dimandikan dia biru kedinginan, akhirnya cuma bisa dibasuh-basuh aja. Makanya dulu waktu saya masih bayi itu saya dipanggil bayi daki. Lu bayangin aja, bayi daki lu sekecil itu, hitam keling, dakinya banyak, karena nggak mandi, cuma bisa dilap-lap doang. Nah, itu diurus oleh mama saya. Akhirnya singkat cerita ya, saya tumbuh besar sehingga saya sekitar kurang lebih setahun. Nah, kira imunisasi saya kurang tahu, saya lupa itu imunisasi apa. Pas lagi disuntik, dulu kan belum ada imunisasi tetes, sekarang udah agak aman ya. Dulu tuh sistem suntik di bagian bokong. Akhirnya saya demam ya. Pas saya demam tinggi, semenjak itu saya udah nggak berani napak kaki saya di lantai. Nah, saya jalannya aja ngerayap tembok. Selama umur sampai 4 tahun saya baru bisa jalan normal, baru bisa lepas tembok, saya pegangan tembok. Nah, itu mama saya baru tahu ternyata bayi prematur itu ya nggak bisa sembarang imunisasi, karena nggak sanggup terima obatnya ya, obatnya keras, katanya sih begitu, karena mama saya kurang pergaulan ya. Menurut saya sih seperti itu, tapi mungkin kalian para ahli, mungkin kalian ada yang ahli dari bidang kedokteran ya, mungkin bisa jelaskan, bisa komen di sini ya. Mungkin saya salah, tapi saya hanya berbagi pengalaman saya sendiri ya. Ya, pengalaman saya sendiri, maka saya sekarang bisa tumbuh sehat, tumbuh besar ini karena perjuangannya mama saya merawat saya ya. Nah, pada saat itu saya itu kena polio yang urat saya keriting. Jadi sebelah kaki saya kanan, sebelah kaki kanan saya sampai tangan kiri saya itu keriting ya, agak lemah sampai sekarang. Teman kaki saya nggak terlalu kecil, untungnya seperti itu ya. Nah, nulisnya aja lambat, sekolahnya aja saya kalau catatan nulis di depan papan tulis itu, kalau nyatet didikte sama guru juga itu tulisnya lelet. Pasti selalu kalau pulang sekolah itu selalu pinjem buku teman dia, mungkin catatan apa yang ketinggalan saya catat ulang di sekolah ya. Ibarat kata tuh saya seharusnya masuk sekolah tuh untuk karena kebutuhan khusus ya, tapi saya sekolahnya di sekolah normal ya. Nah, ini pengalaman saya ya kepada kalian semua ya. Saya berharap kalau kalian punya bayi prematur ya, hati-hatilah untuk imunisasi ya. Pada zaman sekarang sih imunisasi itu cukup imunisasi tetes, agak aman, bukan sistem suntik. Kalau saya dulu kesuntik urat, bengkak sebesar telur bebek, demam tinggi, nggak reda-reda. Pada zaman dulu mama saya belum bisa tuntut, dokternya sekarang udah tutup ya, puskesmasnya sekarang udah tutup, udah lama dah itu nggak dibuka ya. Dulu sering kali ke situ membahas hal seperti ini kepada dokter itu. Kalau dokternya nggak apa-apa, cukup pakai nasi panas dibasuh ke bokongnya biar dia bengkaknya reda. Dan juga saya demam tinggi kan. Nah, semenjak itu ya itulah terjadilah diri saya cacat ya. Sekarang saya jalannya aja kurang normal ya. Kalau jalan ke kantor dulu kerja ya naik bus ya, kalau turun tuh kalau naik patas ya, dulu kan masih ada patas tuh, kalau udah mau berhenti biasanya tuh mobil tuh masih berjalan, suruh lompat, saya selalu nggak bisa. Nah, kayaknya kondektornya juga kadang-kadang ini anak kenapa suruh lompat nggak bisa, saya bilang maaf saya itu cacat, saya nggak bisa lompat. Akhirnya dia berhenti total baru saya bisa turun. Terkadang saya naik angkut kecil kayak mobil-mobil kancil merah kayak KWK gitu, itu saya naik itu kadang turun dari mobil aja suka jatuh karena saya malu sendiri ya, emang kaki saya lemah. Nyebrang jalan aja kadang-kadang kalau lewat nyebrang jalan itu apa, lampu lalu lintas, kadang-kadang suka jatuh di tengah jalan ya. Saya malu sendiri ya, mau gimana kondisi seperti itu ya, tapi saya tetap berusaha untuk semangat hidup dan untuk percaya diri. Pada zaman dulu saya minder, saya nggak bisa menghadapi orang ya. Akhirnya saya pas sudah mulai dewasa, saya berubah penampilan saya berubah dengan
semangat diri saya, kepercayaan diri saya rubah pelan-pelan agar saya bisa menghadapi dunia orang banyak. Jadi sekarang saya nggak terlalu hiraukan dengan kecacatan saya, tapi saya bersyukur Tuhan udah memberikan yang terbaik dengan tubuh yang normal. Untung aja saya tidak seperti orang yang lain ya, tubuh yang tidak normal ya, terus ada sedikit idiot lah, orang bilang idiot ya, beda sama saya. Kalau saya mungkin lumayan normal tapi ada cacat di kaki, cuman daya ingat saya sekarang udah agak pulih. Dulu pas lagi masih kecil saya itu sering lupa ya kan, baru dibicara berapa detik saya udah lupa apa yang dibicarakan. Makanya mama saya dulu berjuang untuk mencari nafkah dengan berjualan bikin kue bacang ya, gitu. Mungkin ya cukup capek dia merintis usaha itu ya, bangun pagi ya hingga malam ya, jam tengah malam baru bisa tidur dia ya, tidur cuma beberapa jam, bangun pagi lagi jam 2 pagi udah bangun, tiap hari seperti itu. Nah itulah perjuangan mama saya dan kedua orang tua saya untuk membersihkan saya dengan tidak mengeluh apapun ya. Pada saat ini saya cuma bisa bersyukur sama Tuhan diberikan kesehatan ya. Saya bikin konten seperti ini, saya edukasi untuk kalian semua, pemberitahuan pengalaman saya ya. Bagi kalian ya, para bunda yang sedang nonton video ini ya, tanggapan kalian bagaimana untuk menghadapi hal seperti ini, bisa komen di bawah ini ya. Nah Koguan cuma bisa berharap bagi kalian yang punya balita ya, berikanlah kasih sayang yang terbaik untuk mereka. Mereka adalah titipan Tuhan yang Tuhan berikan. Walaupun ada kekurangan mereka, jangan kalian anggap kecil. Pada akhirnya nanti kedepannya dia akan bisa menjadi berkat banyak orang ya. Itu menurut saya ya, karena saya selama ini dulu saya merasa tidak mampu, jangan tidak bersemangat untuk hidup. Apalah diri saya selama ini selalu mendapatkan orang tua. Dulu saya tidak ada semangat hidup, niatnya mau bunuh diri apa gimana pun. Tapi sekarang udah nggak ada pemikiran hal seperti itu untuk niat bunuh diri dan macam-macam. Ternyata Tuhan memberikan saya seperti ini agar menjadi saksi untuk orang banyak, orang lain bisa menilai ya. Walaupun kita punya kekurangan, itu bukan berarti kita lemah ya. Pasti ada satu kelebihan yang tidak orang lain punya ya. Nah jadi saya cuma bisa doakan kalian yang sudah nonton video ini ya, anggap aja ini sebagai pelajaran dan sebagai pengalaman hidup saya untuk kalian semua yang sudah nonton video ini. Bagi kalian yang punya anak, punya saudara yang ngalamin seperti saya ya, mungkin kalian bisa memberikan dukungan, support yang baik untuk mereka agar mereka punya rasa percaya diri dan tidak minder untuk menghadapi dunia yang nyata ya. Salam dari Koguan untuk kalian semua yang sudah nonton video cerita Guan sih ya. Dukung terus channel ini ya, jangan lupa ikuti terus ya, dan jangan lupa share ya agar orang lain tahu hal seperti ini manfaat bagi banyak orang ya. Salam dari Koguan untuk kalian semua ya, berkah selalu ya.